berdoa ya. Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur padamu atas berkat jasmani maupun rohani. Dan berkatilah kami malam hari ini, yang kami baca, apa yang kami lihat, semua adalah untuk membangun kami, agar lebih bisa mengasihi Tuhan. Dapatkanlah teman-teman yang tidak bisa hadir, Tuhan kami tahu meskipun ada begitu banyak perkara, kami belajar Tuhan, supaya kami boleh terus sandar padamu, rasakan kasih karuniamu, seperti apa yang para rasul telah teladankan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kita baca, atau orang bisa 2 ayat gitu ya. Kita baca Yesus pasal 5 dulu, nanti setelah itu kita simpulkan ya. Amin, pasal 5, ayat 1 dan 2, sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi berjabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Amin. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang semar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang. Ya, sangat berkaitan ya. Sorry. Bentar. Ayat 7 dan 8 ya. Setelah itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang tampak sudah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Amin. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur memabukkan, menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Amin. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hidup yang diperlukan dalam hubungan etik antara istri dan suami. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Satu lambang gereja dan Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh.
Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dan suatu. Amin. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah Amin. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rasa ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suami. Amin. Oke. 33 ayat ya, sudah kita baca dari pasal 5. Ini kita review sedikit dari pasal 4 ya. Kemarin sebenarnya kita juga telah baca pribadi bagaimana di sini dikatakan ya, di ayat yang ke-1 ya, Paulus kembali berkata, sebab itu aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi sekali lagi apa? Kemarin juga beberapa hal lalu kita sudah bahas, orang yang dipenjarakan karena Tuhan ini artinya bukan sembarangan ya. Dia betul-betul tahu bahwa dipenjarakan di dalam Tuhan itu lebih baik daripada dia dipenjarakan dalam dunia ya. Nah, artinya apa? Kebebasan itu terdapat ketika kita di dalam Tuhan ya. Nah, lalu di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16 ya, dan juga dari ayat 12 ya, ini sangat baik juga, Efesus pasal 4, melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus ya, dan dialah seluruh tubuh dari dialah ya, yang rapi tersusun dan menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah ini sungguh adalah satu perkara yang mustika, yang sangat berharga bagi kita harusnya. Lalu bagaimana? Di pasal 5 ya, langsung dimulai lagi dengan perkataan Paulus ya. Sebab itu ya, sebagai anak-anak yang terkasih teladanilah Allah. Ya, jika ada sebab pasti ada satu hal yang menjadi alasan ya, yaitu apa? Karena Kristus telah memberikan teladan, maka atau sebab itu kita sebagai anak-anak yang terkasih ya, teladanilah Allah. Sulit nggak? Sulit. Ya, karena kita hidup berdasarkan masih dalam daging. Ya. Tapi dulu Tuhan kita Yesus Kristus, dia juga tinggal dalam daging, dia mengalami namanya lapar ya, dia mengalami namanya emosi dan sebagainya. Justru di dalam situ dia maka mengamatikan ya daging melalui salib. Ya. Nah sekarang bagaimana? Ya di ayat 8 di Paulus bilang, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, ini juga satu fakta yang sangat baik ya, bagaimana seharusnya kita hidup, ya, sehingga Tuhan pun tidak menjadi sekedar lewat, ya, tapi sungguh dikatakan di sini, ya, ayat 15 ya, karena itu perhatikan dengan seksama, bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Apa yang bisa kita lihat ya, orang arif itu adalah orang yang tahu bahwa dirinya sudah menerima keselamatan dan tidak mau menyia-nyiakan keselamatan itu.
Dan dengan demikian maka kehidupan kita sebagai orang Kristen bukan hanya sekedar, oh iya, aku beribadah seminggu sekali. Oh iya, aku ikut komsel. Oh bahkan aku ikut youth, ya. Belum tentu. Nah, tapi dalam sehari-hari kita, bagaimana kita memperhidupkan Kristus? Bagaimana kita menjadi teladan? Ayat 16, maka dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Memang ini sering sekali menjadi ayat nas, ya, sering sekali menjadi ayat hafalan. Tapi apa? Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin ya. Jadi sekali lagi, kehendak Tuhan memang terkadang tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi kita tahu bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan sampai kepada nanti akhirnya ya kita adalah contoh sebagai kita istri dan Kristus adalah suami. Bagaimana kita harus tunduk kepada setiap pengaturan, setiap apa yang telah diberitakan, ya, sehingga kita bisa dimandikan tadi ya di ayat yang kita mandikan ya di sini. Bagaimana ayat 25 katakan, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah ya menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sebentar ya. Nah, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi sungguh amat mulia ya kita orang yang tidak ada bagian, tapi kita boleh menerima ini. Ya, sungguh mengucap syukur pada Tuhan, jangan sia-siakan. Sekali lagi kita adalah gereja dan Kristus adalah suami kita yang sejati, ya, yang memerintah, sehingga dalam tadi dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20-an ya, katakan di dalam takut akan Kristus. Ya. Dan sekali lagi, takut akan Kristus bukan berarti kita, oh Tuhan tuh seram ya, Tuhan tuh nanti ketika datang dia akan menghakimi, bukan. Tapi justru kita takut di sini artinya kita tidak mau melakukan hal yang Allah tidak suka. Amin ya. Demikian kita sampai di sini. Apakah ada yang mau menambahkan atau bertanya? Cukup? Amin. Aku menikmati yang di ayat 8 ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita tahu dalam lingkungan hari-hari ini ya, di ayat 7 juga dikatakan, janganlah berkawan dengan orang-orang gelap, karena kita mungkin saja bisa secara lama-kelamaan gitu ya, tanpa kita sadari kita sudah masuk ke dalam situasi yang gelap itu. Jadi melalui firman malam hari ini aku diingatkan lagi bahwa senantiasa menguji apa yang berkenan kepada Tuhan dan senantiasa juga hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Amin, Tuhan. Terima kasih Eva. Ya, jadi poin ini juga tidak kalah penting dan harusnya menjadi satu penghidupan kita. Bukan berarti kita nggak boleh berteman, ya sekali lagi. Tapi justru kita lihat bagaimana orang-orang yang salah berteman, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang tidak rohani. Atau bahkan hanya sekedar, oh iya, aku melayani kok di kampus, aku melayani di gereja, ya. Tapi apa? Kehidupan sehari-harinya sangat bertolak belakang dengan firman Tuhan. Ya, inilah yang terjadi ketika orang-orang tidak sadar atau mungkin dia tahu bahwa dirinya adalah Kristen, tapi tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan dan hanya mengikuti apa yang dia pandang benar. Amin ya. Dan semoga kita tidak seperti itu, maka mari kita sama-sama terus maju. Yang terutama bagi teman-teman, tetap semangat yang tidak bisa hadir ya, puji Tuhan. Oke, kalau nggak ada lagi, kita sampai di sini. Ya, mohon maaf agak malam, ya kita selesai. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas nama-Mu yang ajaib, nama yang menyelamatkan. Tuhan, bawalah kami hari demi hari bisa mengambil diri-Mu sebagai segala kami. Tuhan, kami tahu kami terbatas, tapi oleh karena itu biarlah kami masing-masing
dimanapun berada, Eva, Kamaria, juga diriku, teman-teman lainnya Tuhan. Kami berharap dan memohon supaya Engkau sendiri yang menjadi teladan, Engkau sendiri yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih, mengucap syukur kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Sampai di sini bisa buka kamera, silahkan ya.